Selamat malam Bapak dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Vivrianti Marnita Neno dengan NIM 230-333. Saya akan mempresentasikan hasil review buku pengantar sosiologi, yaitu buku ke-14, Sosiologi Wacana dan Filsafat Publik. Tinjauan singkat sosiologi. Sosiologi adalah studi ilmiah tentang struktur sosial dan hubungan serta perilaku manusia. Sains mengacu pada proses pengembangan teori yang diuji dan kemudian ditolak, dimodifikasi atau dipertahankan sampai yang lebih komprehensif dikembangkan. Sosiologi menguji tentang teori terhadap kasus empiris untuk menyatukan apakah ada sejauh mana mereka masuk akal dan berlaku. Teori atau paradigma sosiologis adalah cara untuk memahami akibat ketentuan sosial pada individu sebagai anggota kelompok dan kategori sosial. Para poststrukturalis misalnya berpendapat bahwa pengamat memaksakan atau kerangka konseptualnya pada apa yang sedang diamati dan ini membatasi apa yang sains. Untuk menilai orang lain dan mengevaluasi tindakan dan niat mereka dalam konteks hubungan sosial dan struktur bergantung pada ideologi seseorang. Aktor sosial melihat dan mengevaluasi dunia dan sekitarnya tentang cara yang berbeda. Sebagai ilmu sosiologi mengembangkan teori yang menjelaskan dunia sosial. Tujuan sosiologi adalah untuk menawarkan akun objektif dan nilai netral dari dunia sosial melalui istilah dan konsep yang tidak ambigu. Pengetahuan sosiologi bersifat objektif dan subjektif. Bersifat objektif misalnya dalam tingkat tubuh, tingkat bunuh diri, perceraian dan putus sekolah dan sebagai hal yang dihasilkan melalui tindakan individu. Dan subjektif, sosiolog menggunakan berbagai metode pengumpul data seperti observasi, eksperimen, dan survei dengan memastikan tingkat objektivitas dan standar etika tertinggi dan perilaku yang ditetapkan oleh asosiasi profesional masing-masing. Sosiologi mempelajari faktor-faktor dan struktur serta periode sejarah yang dihasilkan pada awalnya kemajuan sebagai disiplin ilmu sosial dan pelembagaannya sebagai akademis subjek. Perkembangannya sejak itu, sosiologi telah mengaruhi oleh struktur utama perubahan ideologi yang historis seperti industrialisasi, urbanisasi, revolusi ilmiah, revolusi politik, kapitalisme, nasionalisme, kolonialisme, postindustrialisme, feminisme, dan kaum P. Proses dan perubahan sangat mempengaruhi. Yang pertama, bagaimana sosiologi mengkonseptualisasikan teori dan menganalisis dunia. Yang kedua, bagaimana aktor sosial berinteraksi dengan dunia. Dan yang ketiga, bagaimana industri dan kelompok memandang diri mereka sendiri di dunia secara umum. Sosiologi berkaitan dengan proses dan struktur sosial khususnya. Yang pertama, bagaimana orang berinteraksi atau sama lain dalam konteks institusi sosial, misalnya keluarga, dan organisasi, misalnya pemerintah.
Yang kedua, bagaimana individu dipengaruhi oleh struktur sosial, misalnya ekonomi. Dan yang ketiga, bagaimana mereka juga mempengaruhi struktur sosial dan mengubah struktur masyarakat. Sosiologi terdiri dari subjek yang luas, yang beragam, dan generalisasi sederhana tentang sebagainya. Sosiologi adalah bidang dan sosiolog yang kontroversial telah mempelajari dan memeriksa hubungan kontroversial dan masalah yang kompleks. Ada banyak ketidaksepakatan di antara sosiolog dari tradisi teoritis yang berbeda tentang misalnya bagaimana masyarakat diatur dan bagaimana masyarakat mempengaruhi kehidupan individu. Sosiolog mengkonseptualisasikan perubahan yang telah membentuk teori dan konsep sosiologi, faktor tradisional, modern, dan postmodern, dan zaman sejarah. Menegaskan sosiologi adalah disiplin ilmu kesadaran diri yang diciptakan untuk mengeksplorasi transformasi masyarakat dari masyarakat organis ke kapitalisme industri atau yang disebut modernitas. Dalam buku ini, istilah tersebut berarti analisis yang cermat, karena mengkritik adalah upaya untuk memahami secara objektif, untuk menentukan manfaat, kesalahan, dan atribut analisis lainnya. Ini berarti mempelajari sifat sesuatu untuk menentukan fitur penting dan hubungan di antara mereka. Dalam kritik, kami mencoba memisahkan fakta untuk membuat keputusan atau penilaian nilai budaya Barat, gagasan, dan masyarakat di atas nilai dan norma orang lain. Manikom berpendapat bahwa sudut pandang seorang guru adalah politis. Untuk mengembangkan analisis itu, menginformasikan atau mereformasi sikap guru dan siswa dan cara bertindak di dalam dan di dunia. Sudut pandang seorang mencerminkan identitas dan pengalaman politik seseorang yang ditentukan oleh apa yang menyebut strukturisasi. Salah satu argumen utama teori ini adalah bahwa perempuan juga menghadapi penindasan dan ketidaksetaraan sebagai eksploitasi yang didasarkan pada faktor-faktor seperti ras, etnis, seksualitas, usia, jenis kelamin, dan kemampuan. Fokus pada masalah kekuasaan dan keadilan, dan berkomitmen untuk mengungkapkan dan memahami kekuatan yang menyebabkan dan menopang penindas. Pendekatan integratif mengakui bahwa gender dan bentuk penindasan lainnya merupakan faktor struktural yang dialami secara berbeda dan serupa. Oleh karena faktor sosial, dalam hal ini memperkenalkan pengertian tentang studi antirasisme integratif untuk mengatasi masalah mendiskusikan konstruksi sosial, ras, kelas, jenis kelamin, dan seksualitas sebagai kategori eksklusif dan independen. Pendekatan holistik untuk masalah sosial dengan memperhitungkan persimpanan dan manifestasi faktor yang kontradikti seperti jenis kelamin, ras, dan etnis. Analisis gender memberikan kemungkinan membuka ruang untuk mengevaluasi secara kritis efek penculian pengalaman perempuan, pengetahuan, dan bentuk
marginalitas lainnya. Secara umum, perspektif berbasis gender membantu untuk yang pertama fokus pada kegiatan marginal seperti pekerjaan perempuan yang tidak dibayar. Yang kedua, mempertanyakan validitas pengetahuan partisipatif atau mempertanyakan pandangan dominan dan merumuskan pernyataan penelitian baru yang menjelaskan berbagai pengalaman perempuan. Analisis sosiologi memberikan saran bagi aktor sosial untuk mempertanggungjawabkan pengalaman hidup mereka sendiri, baik sebagai individu yang mempromosikan dan mendapatkan keuntungan dan ketidaksetaraan, dan mereka yang hidupnya terpengaruh negatif oleh ketidakadilan sosial, ekonomi, dan politik. Salah satu tujuan sosiologi kritis adalah untuk mendorong dan memberdayakan para aktor sosial untuk menjadi anggota aktif komunitas mereka dan mempromosikan keadilan sosial untuk dengan kelompok yang terpinggirkan. Teori dan heteronormativitas Rasim mengacu pada keyakinan, gagasan, dan praktik sosial yang mengasumsikan individu dan kelompok memiliki ciri khas yang satu kelompok ras lebih maju dan unggul kepada kelompok lain, dan sebagai akibatnya berhak atas lebih banyak kekuasaan dan sumber daya. Rasisme telah menjadi dasar interval kolonial dan imperialis di bagian belahan dunia. Seksimen mengacu pada seperangkat konsep kompleks, praktik sosial, gambaran, dan kepercayaan yang mempertimbangkan laki-laki menjadi superior dari perempuan, yang memberi mereka lebih banyak akses ke posisi kekuasaan dan sumber daya ekonomi politik. Kemampuan bentuk penindasan penting yang merugikan orang dengan pembelajaran emosional dan cacat fisik secara memberikan keuntungan dan hak istimewa yang tidak diterima bagi mereka yang dipertimbangkan sebagai badan Abel. Linguisme mengacu pada ideologi dan struktur yang melegitimasi dan mereproduksi ketidaksetaraan pembagian kekuasaan dan distribusi sumber daya antara kelompok atas dasar bahasa. Again mengacu pada sikap, perilaku, dan struktur kelembagaan yang berada di bawah seseorang atau suatu kelompok karena usia atau penetapan peran apapun dalam masyarakat berdasarkan usia, klasifikasi atau pelaksanaan yang tidak sama dan berbeda dari kelompok dan individu karena mereka, latar belakang kelas dan posisi ekonomi dalam masyarakat, dan penguatan ketidaksetaraan dan perbedaan tersebut melalui misalnya nilai budaya yang dominan di media dan praktik yang lazim. Linguisme mengacu pada ideologi dan struktur yang melegitimasi dan memproduksi ketidaksetaraan pembagian kekuasaan dan distribusi sumber daya antara kelompok atas dasar bahasa. Against mengacu pada sikap, perilaku, dan struktur kelembagaan yang berada di bawahnya, klasifikasi atau perlakuannya yang tidak sama dan berbeda dari kelompok dan individu karena mereka. Secara umum ada beberapa karakteristik yang menonjolkan sebagian besar
teori rasialisasi dan rasisme yang akan kami bahas di bagian berikut. Yang pertama, mereka menolak teori-teori universitik yang menebarkan posisi kekuasaan kelompok elit di masyarakat. Yang kedua, mereka tidak menghargai teori bebas. Yang ketiga, tujuan mereka adalah menjadi inklus dan bekerja sebagai kelompok-kelompok yang kehilangan haknya untuk mempromosikan kesetaraan. Yang keempat, mereka tidak hanya berfokus pada gangguan struktur sosial, tetapi juga bagaimana kita hampir berpikir tentang sosial. Yang kelima, mereka tidak membedakan antara teori ilmiah dan bagaimana jenis narasi yang ada. Yang keenam, mereka tidak hanya kritis terhadap status, tetapi juga terlibat dalam kritik. Yang ketujuh, mereka menyadari bahwa penelitian dan teori mereka khususnya untuk periode sejarah tertentu. Sekian dan terima kasih.